Saya memang berlatar belakang Muslim fundamental, dan ayah saya memang tokoh masyarakat di satu daerah, namanya Haji Usman. Dan beliau adalah sangat radikal dalam menjalankan agamanya. Tahun 42-43 beliau berangkat haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima adalah naik haji ke Baitullah. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah punya cita-cita dan keinginan untuk menjadi orang Kristen, apalagi hamba Tuhan. Tidak ada sama sekali, karena jalur saya di atas, ayah saya, kakek nenek saya, leluhur saya tidak ada yang Kristen. Tetapi perjalanan hidup Tuhan merubah. Dulu waktu saya SMP atau ST dulu, saya sering ke daerah pelabuhan di kabupaten saya itu ada pelabuhan. Nah, lalu sebelah kiri jalan itu ada gereja namanya gereja Pantai Costa. Saya pikir karena dekat pantai lalu dinamakan dengan Pantai Costa. Pulang dari pelabuhan, kadang-kadang saya tulis di pagar bambu daripada gereja itu Al-Kafirun, adalah orang-orang kafir. Rupa-rupanya yang penulis Al-Kafirun di gereja pada waktu itu sekarang jadi pendeta, saudara. Memang makanya jangan jahat sama gereja, karena Tuhan bisa merubah, saudara. Jadi orang jahat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus saya lanjut ke perguruan tinggi, dan terus saya datang ke Jakarta. Di Jakarta lah yang merubah keyakinan dan agama saya. Pada waktu saya pulang kantor, kira-kira tahun 81, saya duduk di atas bus di kota Jakarta. Pulang dari kantor. Memang udah lama, saya udah tinggalkan Islam dan Al-Quran dan sholat sudah 35 tahun. Saya memang bukan ustadz, saya bukan guru ngaji, saya bukan kiai. Saya adalah orang Muslim biasa yang melakukan perintah Allah. Di Jakarta saya pulang dari kendaraan itu, saya duduk, saya di samping itu di kursi kendaraan, lalu duduklah juga seseorang yang belakangan dari saya. Dia bawa dua tenteng, sudah dua tenteng kiri dan kanan. Pada waktu itu ada kertas minyak yang berwarna kuning. Dua ikat dia bawa. Saya pikir dia bawa agenda gitu. Saya pikir itu agenda. Kalau agenda memang saya kepingin minta satu. Lalu saya bilang sama bapak itu, "Bapak bawa agenda kok banyak sekali?" Saya bilang. Oh, dia bilang kepada saya, "Ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen," kata dia. Ya, saya bertanya lagi ke beliau, "Apakah Bapak orang Kristen?" "Oh, saya bukan orang Kristen," katanya. Loh, akhirnya saya jadi bertanya lebih dalam. "Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak bawa-bawa kitab orang Kristen." Saya bilang gitu sama bapak itu. "Oh, bukan begitu deh," kata dia. "Ini saya memang bukan orang Kristen, tapi saya adalah pendetanya orang Kristen," kata dia. Saya jadi kaget dengar kalimat itu. Akhirnya saya bertanya lagi, apa bedanya Kristen dengan pendeta? Sebab bagi saya imam dan makmum itu kan sama saja. Islam, sholat 5 waktu, menghadap ke kiblat kan sama saja. Apa bedanya Kristen dan pendeta? Lalu dia sedikit menjelaskan kepada saya perbedaannya. Perbedaannya, kata dia, pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan, sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan. Ini bukan kata saya, tapi kata pendeta itu. Tapi sesudah saya jadi pendeta ada benarnya juga gitu, saudara. Bukan berarti, ingat catatan saya, bukan berarti kami pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100%. Kalau ada pendeta atau orang Kristen yang mengaku bahwa dia sudah melakukan firman Tuhan 100%, dia sudah tidak ada di bumi. Kenapa? Karena dia orang sempurna. Orang sempurna nggak hidup di sini. Sudah diangkat sama Tuhan. Kita, pendeta, orang Kristen, atau siapapun, nggak ada yang sempurna. Kita ini disempurnakan sehari demi sehari, disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara lihat pendeta jatuh dalam dosa, kalau saudara lihat orang Kristen jatuh dalam dosa, kalau dia lihat orang-orang yang percaya jatuh dalam dosa, jangan dijauhi, jangan dibuang, jangan ditinggalkan, jangan dilupakan. Tarik mereka kepada Tuhan, karena saudara yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi garam bagi mereka, untuk menjadi terang bagi mereka, untuk menjadi berkat bagi mereka. Jangan suka membenarkan diri. Selamatkan orang-orang yang jatuh, angkat mereka. Oke. Akhirnya dia berikan kepada saya satu kitab. Akhirnya dia bilang, "Ini buat kamu. Di rumah baca sekali waktu kamu membutuhkan ini." Akhirnya saya pulang. Saya terima, saya pulang. Saya pulang, saya taruh di kamar saya itu Alkitab. 2 minggu sesudah itu saya penasaran ingin membacanya. Apa isi kitab ini? Sesudah sholat Isya, saya membuka Alkitab, taruh Alkitab, ada Al-Quran, ada hadis Nabi saya, dan ada Alkitab atau Bible. Dulu sih saya memang jago hafal
ayat-ayat Al-Quran sekarang sih sudah lupa karena sudah 35 tahun. Tetapi masih ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang saya masih hafal secara jelas dan sempurna. Contoh surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagi beberapa surat saya masih hafal. Memang sukar untuk melupakan hafalan-hafalan itu. Sudah pernah dilayani pelepasan supaya saya ingin dilepaskan dari ayat-ayat ini, tapi tidak bisa. Tapi saya tidak lagi melakukannya. Saya mengucapkannya doa Bapa Kami setiap hari dalam hidup saya. Akhirnya saya buka apa isinya Bible ini. Saya buka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka Bible dengan kalimat Bismillah. Lalu saya melihat satu kalimat besar di dalam lembaran di depan, ada tulisan besar, Kejadian. Saya baca Kejadian itu, huruf perikopnya Kejadian, saya kaget, saudara. Kenapa saya kaget? Saya pikir dalam hati saya, ini kejadian apa ya? Kok ada kejadian? Mestinya kan kitab suci itu penulisnya ada, siapa, tahun berapa, di mana diturunkan, dan segala macam. Kan itu mesti ada. Tetapi ini kok Kejadian? Karena judul itu aneh bagi saya, akhirnya saya baca itu isinya Kejadian itu. Sesudah saya membaca Kejadian itu, begitu terbelalaknya saya dan menemukan sesuatu yang belum pernah saya ketemukan di dalam kitab saya Al-Quran. Belum pernah. Apa yang belum pernah saya ketemukan adalah Alkitab ini menceritakan bahwa Tuhan menciptakan hari pertama, apa hari kedua, apa hari ketiga, apa hari keempat, apa hari kelima, apa. Itu diceritakan secara jelas. Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Allah menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, tetapi Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia pada 6 masa. Jadi tidak ada penjelasan yang rinci di dalam Al-Quran. Jadi dalam Bible ini saya menemukan penjelasan yang rinci. Saya pikir begitu saya selesai baca, saya pikir kalau gitu kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan dan bagus, memberi ilmu, akhirnya saya baca tiap malam. Baca tiap malam. Saya lupa sama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Heran, orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Di sini sih orangnya melek-melek semua kalau baca Alkitab. Akhirnya saya baca, ketemu dengan yang membuat saya berpikir lagi, ini ada pengetahuan yang baru, yang kedua, sesudah alam semesta diciptakan. Yang kedua adalah penempatan manusia pertama, Adam dan Hawa di dalam Bible. Di dalam Al-Quran saya bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu ditempatkan oleh Allah itu di sorga. Sorga itu di atas, bukan di bumi. Nah, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka diturunkan ke bumi. Dalam surat 7 Al-Quran itu ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25 dijelaskan secara rinci di situ tempat tinggalnya Adam dan Hawa di surga, dan sesudah mereka jatuh dalam dosa diturunkan ke bumi. Begitu saya membaca Alkitab, rupa-rupanya tempat tinggalnya Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, dan itu bukan di surga tapi ada di bumi. Di bumi dikelilingi oleh 4 sungai, ada Pison, ada Gihon, ada Efrat, ada Tigris. Ini kisah yang sama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah, itu kisahnya sama nih. Tetapi tempatnya berbeda. Satu menceritakannya di sorga, satu menceritakan di bumi. Semakin penasaran saya membacanya. Saya pikir di antara dua kitab ini ada yang benar. Ada yang benar. Saya cari yang benar. Untuk menanyakan kasus ini, saya tidak cari kiai atau alim ulama atau guru ngaji. Sebab kalau saya tanya mereka pasti membenarkan Al-Quran. Saya juga tidak cari orang Kristen atau pendeta, karena saya tidak mengenal mereka satu untuk menanyakan kasus ini. Sebab kalau saya tanya pun mereka pasti membenarkan kitabnya masing-masing. Dan dalam pandangan saya, akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berikan kepada hamba ini petunjuk, dan supaya hamba ini dapat membaca dan memberikan pengetahuan dan iman di dalamnya ada kebenaran. Saya baca terus ketemu dengan kisahnya Nabi Nuh. Ada 40 hari 40 malam datangnya banjir dan manusia mati, sama kisahnya. Lalu meningkat ke kisahnya Abraham. Abraham di dalam Bible pasal yang ke-22 ayat yang kedua itu bahwa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak.
dijelaskan secara rinci di sana bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Namanya disebut secara rinci. Saya berpikir lagi, saudara. Saya berpikir lagi, loh, kok jadi Ishak yang dikorbankan? Bukankah itu adalah Ismail? Akhirnya logika saya main. Oh, dua-duanya toh tidak jadi dikorbankan. Dua-duanya Ismail diganti dengan kibas atau kambing, dan Ishak diganti dengan domba. Saya baca terus menerus, ketemu dengan cerita-cerita nabi-nabi, Nabi Yusuf. Muncul lagi dengan kisahnya Musa sama, hampir sama dengan cerita Al-Quran dan Alkitab. Tapi yang saya maksud di dalamnya berbeda, bahwa perintah Tuhan di dalam Alkitab-kitabnya Nabi Musa yang disebut Taurat itu tidak ada satu ayat pun yang tertulis di dalam Al-Quran. Dalam rukun iman itu Al-Quran, Islam menganut yang ketiga itu adalah percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Ada 4 kitabnya Allah. 1 kitab Taurat yang diberikan kepada Musa, yang kedua kitab Zabur diberikan kepada Daud, yang ketiga kitab Isa yang diberikan kepada kitab Injil yang diberikan kepada Isa, yang keempat kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Hanya saya baca. Oke, kisah Musa selesai, saya baca lagi dengan Yosua, saya baca dengan Samuel, saya baca raja-raja, saya baca semua, saya baca. Oh, ini kisah merupakan sejarah para nabi. Akhirnya saya membaca kisahnya Nabi Ayub. Ini dalam penyelidikan sendiri, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengatur. Ini dalam penyelidikan seorang diri, hanya bersama dengan Tuhan, ya Tuhanku dan ya Rabbku. Nggak ada yang lain, hanya sendiri, meminta petunjuk. Saya mempelajari. Akhirnya di dalam kitab Ayub, saya menemukan sesuatu yang ganjil. Al-Quran menyebutkan bahwa ayahnya Nabi Ayub adalah Esau. Esau adalah Ais dalam Al-Quran, atau Esau. Esau itu saudaranya Yakob, saudara kembar Yakob dan Esau. Dan Nabi Ayub di dalam Al-Quran adalah anaknya Esau. Sementara kalau saya lihat sejarahnya dalam ini lagi-lagi dalam penyelidikan sendiri, tidak tanya orang. Sejarahnya di dalam Alkitab bahwa Nabi Ayub ini sejaman atau sebelum Abraham ada, baru dia ada. Tetapi dalam Al-Quran itu adalah saudara kembarnya, ayahnya adalah saudara kembarnya Yakob yang bernama Esau. Saya tinggalkan, saya lupakan kasus itu, saya lupakan. Akhirnya saya simpan aja. Lalu masuk ke kitab Daud. Mazmur itu saya baca, saudara, kitab Mazmur itu 1 tahun. Saya bolak-balik 1 tahun. Saya bolak-balik aja kitab Daud. Waduh, itu kitab itu hebat, luar biasa. Dan lagi-lagi saya katakan kepada saudara bahwa kitab Daud, Nabi Daud, tidak ada satu ayat pun yang tertulis dalam Al-Quran. Enggak ada, tidak ada. Jadi Al-Quran atau sahabat kita Muslim hanya percaya dengan tiga kitab di luar Al-Quran adalah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Tapi isi daripada Taurat tidak ada, isi daripada Zabur tidak ada, isi daripada Injil itu tidak ada. Baca, ini begitu hebatnya ini Mazmur. Lalu saya baca lagi, ada kitab nabi-nabi di dalamnya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Nahum, Obadya, Mika, Habakuk, Zefanya, Hagai, Yunus, Zakaria. Selesai perjanjian lama dalam masa 3 atau 4 tahun. Selesai. Ini sendiri, belum ada. Saya belum bertanya orang, saya tidak tanya orang, belum, karena di dalam hati dan pikiran saya masih menemukan sesuatu kebenaran. Makanya saya baca terus, saya selidiki terus. Ini masuk dalam perjanjian baru. Nah, kitab Matius, mukjizat yang Yesus kerjakan itu hebat, memang itu hebat. Mukjizatnya luar biasa. Saya membaca di Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18, disebutkan di sana sebelum Isa atau Yesus Kristus naik ke surga, beliau berfirman. Dalam pasal Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perkataan Yesus Kristus ini diaminkan kembali oleh Nabi Muhammad yang lahir, yang ada 600 tahun sesudah Isa naik ke surga. Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad di dalam surat 3 Ali Imran 45, demikian,
Isabnu wajhah fid dunia wal akhirah. Artinya sesungguhnya Isa putra Maryam dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Nyambung antara perkataan Allah lewat Rasulnya Nabi Muhammad di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat 18 menuju kepada satu orang, yaitu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Saya mendapatkan titik poin. Oh, berarti ini satu nama. Oke, lanjut. Saya baca kitab Markus. Oh, luar biasa juga. Saya baca kitab Lukas. Hebat, hebat. Lalu saya baca lagi kitab Yohanes. Kitab Yohanes telah membuka pemahaman saya tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang benar. Yang pertama saya baca. Ini masih sendiri, ini masih baca sendiri, masih menyelidiki sendiri. Belum ketemu dengan siapapun dan saya nggak mau cerita dengan siapapun. Saya hanya dengan Allah ya Rabb saya. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ketiga dijelaskan di situ. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang diciptakan. Jadi Yesus di situ adalah firman dan ayatnya yang ke-14 berkata firman itu telah menjadi manusia. Kun fayakun, jadilah dia menjadi manusia. Kalimat dengan kalimat kun, hanya dengan kalimat kun oleh Allah Ta'ala maka jadi. Kun fayakun. Oh, rupanya ini yang disebut itu. Nah, sebelum saya lanjut lagi membaca, saya buka lagi di dalam Al-Zukhruf pas surat 43 Al-Zukhruf 61. Saya combine dengan Yohanes 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dan 14. Di dalam Al-Zukhruf 43 ayat yang ke-61, Allah Ta'ala berkata kepada hambanya Nabi Muhammad, sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan kepada kamu tentang hari kiamat. Jangan kamu ragukan tentang kiamat itu. Ikutlah aku dan inilah jalan yang lurus. Saya jadikan satu antara perkataan Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 14 dengan Al-Quran 43 Al-Zukhruf 61. Kok Isa yang tahu hari kiamat? Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Nabi Daud? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Atau kenapa bukan Nabi besar saya Nabi Muhammad? Karena beliau adalah Nabi besar bagi umat Islam. Dan juga bagi saya pada waktu itu Nabi besar. Nah, kenapa tidak diberikan kepada Nabi saya Nabi besar? Hal untuk mengetahui hari kiamat. Kenapa Isa? Kenapa hanya Isa yang tahu hari kiamat? Kenapa bukan Nabi yang lain? Dari sinilah saya berpikir, oh rupanya Isa tahu hari kiamat kalau kita jadikan satu dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, genaplah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak boleh Nabi yang tahu hari kiamat, nggak boleh Nabi tahu hari kiamat. Yang tahu hari kiamat cuma Allah, nggak boleh manusia. Kalau nggak boleh manusia, tapi kenapa Isa Al-Masih tahu hari kiamat? Berarti kita mikir, siapa Isa itu? Siapa Isa itu sehingga dia harus tahu hari kiamat? Nggak boleh Nabi, saudara. Nabi besar aja tidak dikasih tahu, apalagi Nabi biasa. Tapi kenapa Isa? Jadi mikir saya, mikir juga saudara. Kenapa Isa yang tahu hari kiamat? Oh, saya menemukan sesuatu di dalam hati dan pikiran saya. Saya baca lagi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan Yesus berkata Yesus Kristus berkata di sana, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, kalau tidak aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi engkau. Sesudah aku pergi, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Saya menemukan lagi, ini yang saya cari. Dalam hati saya, ini yang saya cari. Kenapa ini yang saya cari? Saya adalah manusia berdosa. Saya memerlukan orang saleh. Saya memerlukan orang suci. Saya memerlukan seseorang untuk membawa saya ke surga.
Kalau cuma dengan ibadah saya, iman saya, yang saya lakukan dalam hari-hari saya, rasa-rasanya saya nggak mungkin masuk surga. Di dalam cerita agama saya Islam. Nabi Adam saja satu dosanya cuman makan buah kuldi. Dibuang ke bumi, dilempar, dikeluarin dari surga. Saya banyak dosanya mau masuk surga, mimpi kali. Dan saya menemukan ini. Saya perlu ini. Dan inilah yang saya cari. Akhirnya saya menemukan lagi, baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Jelas penulis Kisah Para Rasul itu berfirman di situ bahwa sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat kecuali Dia atau Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Bukan hanya di Arab, bukan hanya di Israel, bukan hanya di Indonesia, bukan saja di Amerika, bukan saja di China, tapi di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat. Saya menemukan lagi. Saya belum tanya orang, dan saya nggak mau tanya orang. Biarkanlah saya bersama dengan Allah, Rabb saya, untuk berkomunikasi, membaca kitab suci, 2 kitab suci ini. Akhirnya saya baca kitab Roma. Kitab Roma, pasalnya yang ke-14, ayat 8 dan 9, terlebih-lebih ayat 9, itulah yang merubah iman saya. Roma pasal 14, ayat 9, demikian kata Tuhan dan firman. Sebab Kristus Yesus mati, supaya Dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan Tuhan atas orang mati. Saudara, saya baca ayat itu, saya berpikir secara sederhana. Rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Katolik. Tetapi Yesus itu adalah Tuhannya orang hidup dan orang mati. Pikiran saya sederhana. Daripada tunggu mati baru percaya Yesus, lebih baik sekarang aja percaya Yesus Kristus. Dan Dialah Tuhan. Daripada aku harus tunggu mati. Udah. Saya masih menyelidikinya. Saya kepinginnya sampai akhir, sampai tamat. Saya membaca kitab ini. Saya baca terus. Jangan-jangan ini Tuhan ini bukan, Yesus ini bukan Tuhan yang awal dan yang akhir. Dan bukan Tuhan yang maha kuasa. Karena ada banyak kalimat kata Tuhan. Akhirnya saya baca terus menemukan sesuatu yang merubah iman saya dan hidup saya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Yesus berfirman. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang ada, yang akan datang, dan yang sudah ada. Dan yang maha kuasa. Satu ayat lengkap. Kalimat Alfa dan Omega artinya tidak ada yang lebih awal dari Alfa, tidak ada yang lebih akhir dari Omega. Jadi kalau ada yang lebih awal dari Alfa, itu bikinan kamu. Kalau ada yang lebih akhir dari Omega, itu juga adalah kamu yang bikin. Sama dengan di Indonesia, kan ada huruf A, awal huruf adalah A, akhirnya adalah Z. Kalau ada huruf yang lebih awal dari A, itu kamu yang bikin. Kalau ada yang lebih akhir dari Z, itu bikinan kamu. Nah, itulah salah satu contoh. Jadi dikasih ayat di bawahnya, masih ayat yang sama ayat 8, bahwa Dia maha kuasa. Saya mengambil keputusan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dengan doa, sendiri masih belum ada orang yang menemani. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam Bible ini dan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 ini, malam ini juga, hari ini juga, waktu ini juga, aku menjadikan Engkau Tuhanku, Juru Selamatku, penebus dosaku. Udah, baru saya cari pendeta, minta baptis. Dibaptis, ketemu dengan salah seorang pendeta, orang Padang, namanya Pak Akmasani, udah meninggal almarhum. Dan saya dibaptis, saya lahir baru. 3 tahun sesudah itu saya nikah dengan seseorang. Nah, istri saya 1 sampai dengan saat ini, anak saya 1. Saya punya kakak ipar orang Batak, marga Simon. Benar kata Alkitab, Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Berdoa aja sama Tuhan. Anda sakit, Tuhan sembuhkan. Anda punya beban, Tuhan melepaskan. Anda lemah, Tuhan menguatkan. Tetap setia kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Dan Dialah Juru Selamat kita, penebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.